Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman ya. As usual saya akan bicara mengenai trending topik saya, tapi before that saya akan kasih lihat teman-teman saya punya talking board produk seperti biasa ya. Okay, for my international viewers, I do appreciate you tuning to my channel and watching my videos. However, I'm here in Indonesia. I'll be speaking in my local Indonesian language to mostly my Indonesian audience. If you'd like to know more about the content, you can always drop me a note under the comments or reach me to my Instagram account History Ranger. Thank you for watching. Ya teman-teman, ini seperti biasa ya. Ini yang blok yang agak tebal ya ini ya. Ini tebal ini 10 cm ya. Kita bilang ini biasa we call this chopping block ya, atau butcher's block kalau yang bulat ya teman-teman, begitu ya. Ini ukuran saya udah bilang berulang kali teman bahwa kita punya tuh terbuat dari high molecular weight polyethylene lah ya, atau HMWPE, yang artinya tuh ini terbuat dari molekul plastik yang padat ya, yang akibatnya dia lebih keras ya, dan juga dia juga lebih berat akibatnya juga teman-teman gitu ya. Ini kita kasih material yang sesuai, yang di approve melalui FDA di US sama di IQNet certification di Europe ya teman-teman, begitu ya. Jadi ini udah memenuhi we call this the food safety standard lah ya, bahwa tuh untuk preventing microplastics ya, terutama ya, from mixing into our foods ya teman-teman ya. Karena microplastik sudah ditested bahwa tuh jangka panjang bisa menyebabkan kanker teman-teman. Jadi makanya kalau di negara-negara maju kayak di US, di Europe ya, bahkan sekarang juga udah di Asia teman-teman, including China ya. Ini memang udah ada peraturannya, the regulations teman-teman ya. We call this the food safety regulations begitu. Jadi supaya tuh kayak orang-orang businesses terutama di F&B ya, Horeca ya. Jadi mereka bisa menggunakan tuh chopping platforms yang aman teman-teman untuk makanan ya, begitu ya. Jadi saya udah bilang teman-teman mengenai kanker dan microplastik saya begitu ya. Jadi ini teman-teman nggak usah khawatir, kalau memang ada enquiries nanti bisa reach through my Instagram atau under the comments ya teman-teman, gitu ya. Ini ukuran yang quite unique ya, quite one of a kind ya teman-teman. Ini sebenarnya kita kasih blok ini yang kecil mungkin buat orang yang lebih ke UMKM ya. Mungkin kalau restoran dia lebih prefer something bigger and round, teman-teman, butcher's block ya. Tapi ini saya sengaja bikin ukuran ini supaya tuh buat orang-orang kayak misalnya mungkin di rumahan atau mungkin orang-orang di pasar atau small businesses UMKM teman-teman, gitu ya. Ini kita banyak ukuran ya. Ini by the way teman-teman ya, ini this one unit ya. Ada orang saya pernah kasih kirim ke luar kota lah ya, mereka beli 2 or 3 pieces. Jadi mereka bisa nyambung teman-teman ya, ini melalui pen atau semacam kayak fasteners gitu teman-teman, gitu. Jadi teman-teman ini sebenarnya bisa disambung melalui kalau orang mereka memakai jasa bengkel bubut ya teman-teman, gitu. Harganya nggak mahal ya. Mereka bisa attach melalui kayak pen and fasteners teman-teman, gitu ya. Anyway, ini ada ukuran yang lebih lebih common lagi teman-teman. Mungkin ini ukuran yang bukan buat blok lah, ini lebih kayak buat orang motong teman-teman ya, dipotong mungkin dibubut dibentur lagi ya, begitu ya. Ini this is the food industry, tapi kita juga ada grades plastik lain yang khusus untuk we call this the industrial punya needs ya teman-teman, gitu. Mungkin lebih tahan panas, lebih tahan kimia, lebih kuat juga, jadi lebih keras juga teman-teman. Tapi itu untuk food industry bukan, kita nggak bisa kasih bahan itu karena juga terlalu mahal juga teman-teman. Itu khusus buat engineering needs lah ya, begitu ya. Jadi ini kalau ini just enough for the food chopping needs and chopping and chopping punya requirements teman-teman. Nggak perlu terlalu keras atau terlalu bahan kimia terlalu tinggi ya teman-teman, gitu ya. Anyway ya, ini customization is possible teman-teman, selama tuh kuantitasnya mencukupi ya, begitu. Anyway, ini hari ini mungkin sedikit yang kita udah tahu teman-teman ya, yang terjadi di US lah ya, during the White House Correspondents' Dinner ya, begitu ya. Kalau teman-teman mungkin mengikuti ya, saya cuma kasih ini sedikit. Itu kan terlalu sebenarnya agak sangat berbahaya teman-teman ya, begitu. Si Trump sama Melania ada lagi di Correspondents' Dinner ya, through the White House ya, begitu ya. Jadi tiba-tiba ada yang bawa senapan itu mau nembakin gitu teman-teman, ada mau nembakin orang during the dinner gitu teman-teman, di Hotel Hilton teman-teman ya, di Washington ya, during the dinner gitu teman-teman. Jadi itu saya juga kaget ya sebenarnya, itu sampai dia langsung lari begitu. Kalau teman-teman lihat CCTV footage-nya ya, begitu ya, langsung dia bawa senapan. Untung yang satu ditembak, untung nggak kena teman-teman. Ya kena, tapi dia pakai pengaman teman-teman ya, begitu. Jadi dia cuma hanya ketembak, tapi untung dia nggak ada orang yang meninggal teman-teman, gitu ya. Ini orangnya 30-an lebih umurnya, kayaknya
mungkin kalau saya ngeliat teman-teman kayaknya dia sedikit ada masalah kejiwaan juga ya, dan juga ada rekod memang dia nggak suka sama si Trump ya, juga begitu teman-teman. Jadi dia ambil kesempatan ini untuk sengaja gitu ya. Ini katanya saya ngelihat itu sebenarnya sih dia berbuat bodoh ya teman-teman, kalau saya lihat ya. Dia kalau memang nggak suka, dia mana bisa ya melakukan sendiri begitu, seperti like kayak like a superhero teman-teman ya. Ya kan, dia nggak bisa lah melawan. Taruh dia mungkin dia benci banget, tapi caranya mungkin bukan begitu lah ya kan. Ya, mungkin ya dengan ya mungkin saya nggak mau ngomong juga lah ya begitu ya, si Trump juga memang mulutnya juga kadang selama ini ya tahu sendiri lah ya begitu ya, orangnya sifatnya orang sebenarnya sih, kalau saya lihat orangnya sih sebenarnya baik ya, tapi ya memang mulutnya dan cara penyampaiannya itu agak kasar aja teman-teman begitu ya. Ini saya ngeliat begini, dia juga mungkin ini yang pelaku ini teman-teman ya, dia bisa dipenjara seumur hidup loh begitu, bisa-bisa ya begitu ya, karena charges itu terlalu banyak buat dia. Sebenarnya sangat kasihan ya lihat-lihatnya begitu ya, tapi ya bagaimana dia juga berbuat bodoh teman-teman gitu ya. Ini akibatnya juga teman-teman, ini brings me to the next topic ya, si Kimmel sama Melania Trump teman-teman gitu ya. Memang beberapa hari sebelum kejadian ini ya, si Kimmel memang ada joke lah ya, dia Jimmy Kimmel, teman-teman bisa tahu ya di YouTube juga, dia juga ada channel Jimmy Kimmel ya. Saya selalu nonton ya teman-teman gitu. Dia ada joke about Melania Trump gitu teman-teman, bahwa tuh kalau misalnya dia jadi janda mungkin dia bisa seneng lah begitu ya, karena mungkin si Donald Trump bisa udah nggak ada nanti atau bagaimana gitu ya. Dia sebenarnya langsung abis itu gara-gara dia bikin joke itu 2 atau 3 hari sebelum kejadian malam penembakan teman-teman ya. Hari Kamis terus hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu kejadian teman-teman di mana itu ada penembakan ini ya kan. Jadi baru akibatnya si Kimmel juga kena kritik berat lah begitu ya, bahwa tuh kenapa seolah-olah tuh kayak nyumpain si Trump tuh nggak ada gitu teman-teman begitu ya, atau mungkin kayak bisa dibunuh atau bagaimana gitu teman-teman gitu ya. Jadi kalau saya lihat begini, sebenarnya si Kimmel nggak bersalah teman-teman kalau menurut saya, karena dia kan cuma bercanda ya kan ya. Sekarang kita nggak usah pungkiri lah, nggak usah ngebohongin diri sendiri atau munafik lah ya. Si Melania Trump memang ya dia kan cakep dan seksi lah ya. Si Donald Trump itu memang ya badannya juga kayak begitu ya teman-teman ya, nggak, bukan maksudnya sebagai laki-laki. Mungkin si Melania juga pastilah ya sebagai seorang perempuan ya, kita mau jujur aja teman-teman ya, laki-laki ngeliat perempuan, perempuan juga ngeliat laki-laki, mungkin secara fisik lah, kita nggak usah jauh-jauh ngomong lah ya, pasti kan ada ketertarikan secara seksual atau bagaimana lah ya begitu ya, lihat badan badan yang keren, yang kekar, yang seksi atau bagaimana. Mungkin seorang perempuan juga pasti bisa timbul rasa nafsu teman-teman gitu ya. Sama juga si laki-laki kayak si Donald Trump juga ngeliat si Melania memang seksi, tinggi, ya memang mukanya sih nggak terlalu cakep sekali. Teman-teman, saya mau jujur ya, muka dia kayak tampangnya agak bengis dan kayak kasar gitu teman-teman, tapi ya memang dia badannya dia cakep, badan seorang model lah ya, tinggi, udah gitu ramping, sensual lah begitu ya, seksi lah begitu ya. Pasti si Donald Trump suka ya kan. Udah gitu mungkin dia sifatnya juga cocok sama si Trump lah ya begitu ya, orangnya mau mengalah ya kan, nggak terlalu tuh over domineering atau bagaimana terhadap si Trump. Tapi sebaliknya kalau lihat si Melania terhadap si Trump, ya memang dia kawin untuk uang lah ya, pasti udah bukan apa-apa lagi, bener nggak mungkin lah dia sebagai wanita normal yang mungkin tertarik sama secara seksual terhadap laki-laki ya, suka badannya si Trump begitu teman-teman, bener nggak ya kan. Nggak mungkin, pasti dia kalau lihat laki-laki lain yang sepantaran dia atau lebih muda, lebih ganteng ya kan, lebih keren, lebih berotot, lebih gagah, pasti dia juga ada rasa nafsu lah ya begitu ya. Nggak usah jauh-jauh deh, mungkin ngecek handphonenya dia aja si Melania Trump, pasti mungkin juga ada gambar-gambar cowok. Mungkin ada gambar-gambar cowok yang bagaimana lah ya, yang those kinds of pics lah ya begitu ya, yang kita nggak usah pungkiri. Sama juga sih di handphone si Donald Trump pasti juga banyak gambar-gambar cewek-cewek yang kayak begitu, bener teman-teman. Saya bukan mau nuduh lah ya, tapi ini ya kita nggak usah berbohongin diri sendiri lah begitu ya kan. Jadi kalau saya lihat si Kimmel ini kayaknya nggak, cuman ya ini dia sebagai kambing hitam lah ya, karena kejadian shooting dinner itu ya, jadi dia juga jadi kambing hitam teman-teman. Anyway ya, this is just my opinion ya teman-teman, tapi saya merasa memang si Kimmel ngomong pedes ya, saya mau jujur ya teman-teman, dibandingin si Stephen Colbert yang saya suka nonton satu lagi teman-teman ya, ini si Jimmy Kimmel ini mulutnya memang agak pedes ya. Adalah saya suka kelewatan, saya suka mikir ini orang gila ngomongnya. Tapi anyway ya kan, nah, ini akibatnya ya dia juga kenal sendiri teman-teman. Tapi kalau lihat dari posisi ini, skenario ini dia nggak bersalah kalau menurut saya teman-teman, bukan dia nyumpain atau dia sengaja planning an attack gitu teman-teman ya during di correspondence dinner ya. Saya rasa bukan begitu ya kan. Ini memang sengaja, dia juga bukan sengaja, maksudnya dia innocent, dia juga memang nggak sengaja lah ya, dia pas kebetulan coincidence kejadian begini teman-teman. Anyway, udah banyak lah si Donald Trump udah ada assassination punya
attempts teman-teman ya. Dari dulu dia ditembak ke kupingnya ya kan. Nah, dia pernah ada kejadian apa lain lagi, semua udah banyak berkali-kali terjadi tentunya, udah ada planning. Jadi si Ngomong Kim ini bukan berarti tuh dia nyumpain atau bagaimana, bukan lah gitu. Saya rasa dia juga is just an innocent joke from his part lah teman-teman. Nah, anyway ya, si Kimo. Terus yang kedua teman-teman, ini yang kejadian si Elon Musk sama si Sam Altman ya begitu ya. Si Elon Musk teman-teman udah tahu lah ya, dia kan CEO-nya si SpaceX sama Twitter ya, sama X lah ya. Terus sekarang dia juga ada chat punya bot namanya Grok teman-teman ya. Dia sekarang swing si Sam Altman dari punya OpenAI punya CEO teman-teman ya. Gara-gara tuh dia nuduh si Sam Altman ini karena profiteering from the platform gitu teman-teman OpenAI ya begitu, yang dimana tuh si Elon Musk juga ada invested dulu ya karena begitu. Saya rasa sih kalau teman-teman mau baca backgroundnya ya, story-nya ada di YouTube sama di Google teman-teman begitu ya. Saya rasa kalau saya lihat begini teman-teman, ini udah downright si Elon mungkin agak kesel ya, bukan kesel, udah kesel banget dan agak jealous lah kalau menurut saya teman-teman begitu, karena dia punya Grok itu dia not performing as well as si OpenAI punya ChatGPT teman-teman ya. Begitu si OpenAI sekarang ChatGPT dia udah menjadi multi-trillion dollar company teman-teman ya, from $1 billion begitu ya, from $1 billion to a multi-trillion dollars teman-teman gitu ya. Sedangkan si Grok memang juga ada peningkatan tapi nggak sejauh atau sehebat si OpenAI punya ChatGPT teman-teman gitu ya. Boleh dibilang for now si OpenAI ChatGPT ini number one teman-teman in the world ya begitu ya, dari dia punya monthly punya usage and subscription tuh teman-teman gitu ya. Jadi in a way pastilah ya, sebagai si Elon Musk yang egonya juga tinggi, pasti dia merasa tuh jealous atau bagaimana. Ini argumen yang si Sam Altman gave to the judges teman-teman gitu ya. Saya ini bakalan bisa besar sekali teman-teman, karena dia punya stakes dan juga swing punya amount juga nggak kecil teman-teman gitu ya. Ini sebagai bisa suatu courtroom drama yang lumayan bisa besar sekali teman-teman gitu ya, dilihat dari punya efek sama jumlahnya. Anyway teman-teman bisa follow deh, it's very intriguing juga teman-teman begitu ya. And then the next one is about this Anthropic teman-teman yang dia ada bikin desain mitos lah begitu ya. Kalau teman-teman mungkin ada sebagian udah tahu lah ya, ini semacam kayak, kalau teman-teman yang belum tahu, ini mitosnya semacam kayak AI punya again ya, robot program teman-teman. AI punya program, dia didesain khusus untuk ngecek ini teman-teman, ngecek punya flaws teman-teman ya di sistem gitu teman-teman ya. Misal kayak specifically dia lebih ke kayak ke password security breach network begitu teman-teman ya. Jadi dia bisa scan suatu sistem ya, terutama government systems teman-teman ya. Dia bisa scan, dia bisa pointed out di flaws gitu teman-teman ya, sama punya mungkin potential of misuse gitu teman-teman gitu. Jadi ini sebenarnya bagus sekali ya, suatu program didesain untuk mengecek gitu teman-teman ya. Kayak misalnya contohnya diri kita sendiri lah, misalnya sebagai suatu disiplin, mungkin kita bisa kayak mungkin employ a caretaker atau seorang polisi atau bahkan disiplin master gitu teman-teman. Kita misalnya kita males atau kita kurang rajin atau bagaimana gitu teman-teman. Jadi ini semacam kayak suatu reminder atau kayak dikasih notice atau bagaimana gitu teman-teman. Ini juga sama ya di program ya kan. Jadi dia bisa ngecek, bisa ngelihat, bisa survey gitu teman-teman, bisa kasih assessment juga gitu. Jadi ini memang kalau dilihat ini bisa menjadi suatu senjata makan tuan teman-teman yang berbahayanya ya begitu. Jadi ini ada pemerintah juga anggap dia tuh si Anthropic Mythos ini mungkin suatu suatu senjata atau conspiracy theory gitu teman-teman, suatu konspirasi di mana tuh untuk melawan atau melemahkan tuh sistem pemerintah gitu teman-teman ya. Ini udah banyak deh ya perdebatan sama arguments and debates gitu teman-teman about this ya. Ini karena is actually quite really eye opening punya AI punya program teman-teman ya. Saking dia bisa berbahayanya teman-teman, dia bisa dibuat tuh menjadi suatu kayak AI hacker juga teman-teman ya. Yang dimana tuh mungkin sekarang ada kelihatan mungkin bisa terjadi atau mungkin akan terjadi teman-teman gitu, karena dia bisa, selain dia bisa survey, bisa ngecek sistem, dia juga bisa tuh membuat suatu kayak like a
Systemic punya karena dia mengetahui kelemahannya teman-teman ya. This AI program lah ya, mitos dia bisa dibikin menjadi suatu senjata di mana tuh dia bisa ngehack untuk sistem-sistem pemerintah yang lemah gitu teman-teman gitu ya. Bisa begitu. Jadi ini udah banyak diskusinya di online sama di YouTube teman-teman ya. Bahwa tuh ini bisa menjadi senjata makan tuan juga teman-teman ya. Selain dia bisa menjadi program polisi yang baik, tapi dia juga bisa menjadi polisi yang jahat juga gitu teman-teman gitu ya. Ngerti maksudnya begitu ya. Anyway, this is quite a ini kenapa saya bicara tentang ini karena ini suatu hal yang penting dan juga bisa sangat berbahaya teman-teman ya. Anyway ya, and then the next one is this about the Trump. Recently teman-teman si Trump sama si Pope Leo lah ya, mereka berdebat. Sekarang pastilah seorang Pope, siapa sih yang mau ada peperangan teman-teman ya. Bahkan semua juga pemuka agama pasti nggak setuju akan peperangan dan pertumpahan darah teman-teman ya, nyawa ya begitu ya. Itu semuanya suatu dosa kan teman-teman, kita juga tahu lah dalam agama saya juga bilang membunuh itu ada suatu dosa besar teman-teman gitu ya, secara langsung atau nggak langsung teman-teman gitu ya. Jadi si Pope itu kan memang dia kan all about peace lah teman-teman ya, world peace ya. Nggak mungkin dia mau ada perang atau orang terbunuh dengan sia-sia, benar nggak teman-teman? Ini si Trump, the whole Trump administration termasuk juga si JD Vance teman-teman ya, si punya wakil presiden juga attack this Pope Leo teman-teman begitu ya. Saya ngeliat agak lucu lah ya begitu ya. Bukan lucu, kayaknya jadi begitu akibatnya mereka jadi boomerang teman-teman. Banyak orang jadi nggak suka sama si Trump sama si Vance teman-teman gitu ya kan. Saya rasa kalau dia begini terus teman-teman ya, si Trump ini mungkin di next election dia bisa kalah teman-teman, dia bisa kalah jauh sekali teman-teman, karena si Pope Leo itu kan seorang figur internasional lah ya dalam agama Katolik lah ya, dia is about ini ya kan. Jadi masa dia digituin ya kan. Anyway, that's just my take teman-teman ya. Still bagaimanapun killing is a sin teman-teman gitu. Kalau ini sih menurut agama saya, kita mau memenangkan suatu negara bukan caranya seperti begitu teman-teman ya. Bom sana sini, nyawa orang hilang sia-sia begitu aja ya teman-teman. Bikin orang menderita secara mental dan juga secara fisikal teman-teman gitu. Anyway, that's not the correct way teman-teman gitu ya. Ya kan? Mungkin kalau mau cara perang, saya udah pernah bikin video saya di sebelum-sebelumnya teman-teman ya. The Chinese Art of War teman-teman ya. Cara bagaimana tuh China memenangkan tuh negara-negara di seluruh dunia tuh caranya bagaimana teman-teman gitu ya kan. Itu udah bisa lihat sekarang ya bagaimana China memenangkan negara-negara di seluruh dunia teman-teman gitu ya. Anyway, ini juga talking about killing ini teman-teman. Di US tuh terjadi orang mungkin ya memang ya udah tahu lah ya teman-teman, yang orang dia seorang bapak, dia berantem sama ibunya ya, sama istrinya maksudnya ya, ngatur istrinya. Terus dia ngebunuh, nembakin anak-anaknya 8 anak dari umur 15 tahun yang paling gede, 14 atau 15 tahun itu dari sampai yang kecil teman-teman gitu, sampai mungkin masih ada yang kecil di bawah balita kali ya, batika saya nggak tahu lah begitu. Jadi 8 anak ditembak begitu aja karena dia berantem dengan istrinya teman-teman begitu. Ini orang kulit hitam lah teman-teman begitu ya kan. Kadang-kadang saya lihat berita begini ya, aduh ini memang mungkin dia ada masalah dengan emosi teman-teman, dengan kejiwaan juga ada, tapi seharusnya nggak begitu teman-teman. Ini sekarang dia nggak ngebunuh istrinya teman-teman ya, dia juga nggak ngebunuh diri dia sendiri. Ini si orang negro ini umur kayaknya masih muda teman-teman, belum terlalu umur, kayak belum 40 kayaknya, 30-an ya 35 atau 36 kalau nggak salah ya teman-teman ya. Dia terus dia ngebunuh anaknya begitu. Itu makanya itu negara di Amerika kenapa berbahaya teman-teman. Memang negaranya maju ya, banyak yang mau pindah ke sana, tapi itu negaranya sebenarnya paling berbahaya teman-teman gitu ya. Orang-orang boleh beli senapan senjata dengan sesuka hati ya, bukan dengan sesuka hati, dengan izin juga teman-teman, tapi taruh di rumah atau di laci atau bagaimana, mungkin orang lain bisa curi atau bisa ambil pakai teman-teman gitu kan. Anyway, itu sangat disesalkan ya teman-teman gitu ya. Ini juga yang baru-baru terjadi di Jakarta teman-teman ya, ini yang kereta yang nabrak itu teman-teman di Bekasi Timur ya begitu ya, langsung nabrak begitu. Saya bingung ya, kita udah tahu lah ya, videonya udah di mana-mana, dia nabrak begitu. Saya mikir kenapa dia nggak ada sistem kayak pengereman secara otomatis lah ya begitu. Kalau mungkin di luar negeri di depan ada kereta dengan speed dia jalan begitu kencang, jadi bisa otomatis mungkin bisa berhenti ya teman-teman ya, otomatis mungkin dia bisa berhenti, atau ada a safety punya mechanism gitu teman-teman ya, untuk dia tuh bisa otomatis langsung ke cut off elektriknya atau bagaimana gitu ya. Apa sistem di sini masih manual? Saya mungkin obviously ya begitu teman-teman. Langsung dia nabrak begitu. Apa dari jauh dia nggak kelihatan kah? Saya juga bingung ya.
Ya mungkin gelap kali ya, udah gelap apa mungkin si ininya juga, train driver juga mungkin apa dia capek, kelelahan, apa ngantuk ya. Dia anggapnya tuh, oh yang penting pokoknya jalan sampai ke halte langsung bisa kosong gitu teman-teman, nggak mungkin ada kereta ya gitu. Tapi harusnya dia udah, kalau menurut saya teman-teman, saya mau jujur ya, ini kejadian kecelakaan ini kayaknya sangat tuh disia-siakan teman-teman ya. Begitu, ini saya rasa bukan, ini udah kelihatan kelemahan sistem yang benar-benar tuh, kalau menurut saya teman-teman ya, nggak bisa diterima loh. Udah, yang nggak bisa diterima, tidak bisa dimaafkan juga begitu, karena itu ada kereta terang-terangan lagi berhenti ya, masa langsung dinabrak begitu ya. Harusnya dia punya sistem bagaimana, atau dia ada brake, apa mungkin dia udah brake kali ya, udah rem, tapi dia mungkin masih jalan atau bagaimana ya. Begitu, harusnya udah ada warning system dari jauh-jauh, ini no, ini secara digital atau mungkin secara CCTV atau bagaimana teman-teman begitu. Itu saya lihat kayaknya kecelakaan ini sia-sia teman-teman begitu ya. Beda sama yang taksi yang kemarin yang ditabrak di rel kereta, teman-teman, taksi apa tuh, EV teman-teman begitu ya. Yang itu mungkin itu saya yakin nggak mungkin supir taksi sebodoh itu dia matiin mesin di tengah-tengah rel kereta itu. Kalau dia bilang katanya karena dia secara otomatis atau bagaimana dia nggak bisa nyalain itu mobil teman-teman ya. Mati secara mendadak itu saya percaya teman-teman. Nggak mungkin supir taksi yang innocent begitu dia mau berbuat bodoh seperti begini teman-teman ya. Pas di tengah-tengah kereta lagi begitu ya, rel ya begitu ya, itu nggak mungkin. Itu saya percaya teman-teman, itu bisa suatu yang bisa dimaafkan lah ya begitu. Yang kalau yang rel kereta ini saya nggak bisa, maksudnya saya bukannya kejam ya, tapi kelihatan kelalaiannya. Dan sistem ini kalau dia bisa terjadi begini, berarti banyak kemungkinan besar kalau si train drivernya nggak bisa, train driver teman-teman ya, bukan kondektur ya, kalau train driver ini dia nggak bisa ngelihat, pasti akan ada kejadian lagi dan lagi dan lagi teman-teman gitu ya. Kalau sistem pengamannya tuh nggak ada teman-teman gitu, harusnya dia udah tahu ya di depan ya kan. Ya dulu saya di Singapura juga teman-teman, juga pernah ada kejadian, tapi dia nggak nabrak begitu, dia udah tahu di depan ada kereta, tapi dia bisa langsung tiba-tiba dia berhenti secara otomatis di aliran listrik. Kalau misalnya dia pakai listrik teman, jadi aliran listrik langsung di cut off, dia nggak bisa jalan teman-teman, karena di depan ada kereta secara otomatis gitu ya, di MRT Singapura teman-teman gitu. Anyway, ini baru-baru ini juga ada ini teman-teman, ada breakout ya, hantavirus, kalau teman-teman udah tahu lah ya, dia di cruise ship ya teman-teman ya kan. Ini kelihatan tiba-tiba dia orangnya katanya symptoms tuh sesak napas, langsung tiba-tiba dia nggak lama dia bisa meninggal teman-teman gitu ya. Ada keanehan juga teman-teman. Anyway, tapi ini katanya belum, dia dari punya dropping teman-teman, jadi kotoran dari tikus ya katanya di cruise ship itu teman-teman ya. Dan juga dia katanya nggak segampang itu dia menular ya, katanya ada yang mungkin dari udara sedikit, tapi lebih ke konteks secara fisik teman-teman gitu ya, terutama sexual contact teman-teman gitu ya. Jadi dia memang agak mengkhawatirkan, tapi nggak separah tuh COVID lah teman-teman gitu ya. Teman-teman bisa assess, harus hati-hati mungkin kalau yang rumahnya banyak tikus atau kotoran tikus ya teman-teman gitu ya, atau secara hygiene dia kurang bersih, mungkin ini bisa menjadi suatu ya, again another pandemic, another pandemi gitu teman-teman gitu ya. Anyway, ini juga belum lama ini teman-teman, saya cuma mau info bahwa tuh ini ada kejadian aneh teman-teman, terutama di US sama di China teman-teman. Jadi katanya diberitakan tuh bukan banyak, ada kurang lebih 10 orang teman-teman, kayak scientist tuh, jadi semacam kayak ilmuwan teman-teman, ilmuwan lah gitu, dia handling punya government projects teman-teman, terutama top secret projects lah ya begitu ya, mungkin tentang alien kah atau tentang apa gitu teman-teman gitu. Tiba-tiba secara misterius teman-teman, in the past 1 or 2 years lah ya, nggak sampai 2 tahun, katanya banyak yang meninggal teman-teman gitu ya. Meninggalnya juga secara misterius teman-teman, jadi mungkin ada yang katanya sakit ya, terus tiba-tiba ada yang hilang, badannya nggak diketemukan teman-teman gitu ya. Ini di US teman-teman ya, udah tercatat minimal ada 10 orang katanya teman-teman. Nah, atau sekarang mungkin lebih kali ya. Jadi agak aneh, kalau menurut saya sih kayaknya mungkin ini ada orang belakang yang main di belakang layar lah ya, untuk menutup mulutkan ini punya saintis gitu teman-teman, supaya mereka tidak membocorkan ini rahasia berharga ini. Tapi saya bingung rahasia apa teman-teman, mungkin ada beberapa rahasia kali ya begitu ya. Ini kejadian juga sama di China teman-teman ya katanya, tapi di China nggak sebanyak di US, katanya ada beberapa orang juga sama yang kerja sama pemerintah teman-teman ya, saintis juga ya, ilmuwan gitu, kimia atau bagaimana, juga menghilang secara atau meninggal secara misterius teman-teman gitu ya, katanya bundir atau bagaimana atau hilang
Di China juga sama teman-teman. Saya rasa ini juga ini kelihatan patternnya sama ya. Mereka memegang rahasia apa sehingga tuh ditutup secara nggak langsung, ditutup mulutan gitu teman-teman, gitu supaya tuh nggak bocor rahasianya gitu teman-teman. Ini kayaknya kelihatan mungkin rahasia sangat berharga lah ya, sehingga tuh ada orang yang kuat, yang powerful ya, punya pengaruh yang kuat langsung melakukan ini semua terhadap mereka. Cuma sangat kasihan ya teman-teman, tapi ini ya semua ada karma dan dosanya lah teman-teman gitu ya. Anyway ya, ini baru-baru ini juga ini udah kelihatan teman-teman dampaknya dari si Hormuz lah ya, si apa tuh energy crisis lah ya. Ini Spirit Airlines di US juga udah bangkrut teman-teman, ya udah close down teman-teman ya. Dia udah nggak operasi. Ini Spirit Airlines boleh dibilang di US itu kayak the most budget friendly punya airline teman-teman ya. Orang-orang flight paling termurah, paling affordable lah begitu, the most affordable airline in the US ya, Spirit Airlines. Dan udah tutup teman-teman ya. Dia udah nggak kuat. Di sana mungkin petrolnya lebih parah kenaikannya dibanding sama di Asia atau bahkan di Indonesia teman-teman gitu ya. Jadi saking parahnya dia tutup teman, padahal itu udah tutup juga pemerintah juga nggak berniat untuk menyelamatkan ini Spirit Airlines ini teman-teman. Kayak mungkin di Indonesia kayak ya mungkin kayak Air Asia atau Jetstar atau Lion Air gitu, Lion Air untuk Indonesia ya. Misalnya bangkrut, pemerintahnya tidak niat membantu atau membuat itunya apa tuh airline-nya tuh bangkit kembali teman-teman, itu sangat disayangkan sebenarnya begitu ya. Ini kejadian gara-gara ini energy crisis dari Hormuz ini teman-teman. Kelihatannya ini nggak bertambah baik ya teman-teman. Anyway ya, ini baru-baru ini juga teman-teman yang tahu ya tentang Saturday Night Live atau SNL lah ya di US lah ya. Saya sering nonton teman-teman karena lucu lah ya, lucu dan sangat menghiburkan lah teman-teman gitu ya kan. Jadi sekarang udah dia ratingnya juga bagus teman-teman. Kalau di US is number one comedy punya show teman-teman begitu ya. Dia malam-malam ya, dia late night lah ya, tapi selalu dia menampilkan seorang selebriti teman-teman gitu ya. Teman-teman bisa tune in SNL Saturday Night Live di US teman-teman. Dan sekarang teman-teman udah ada di UK juga teman-teman. Saturday Night Live di UK ya begitu teman-teman. Yang saya juga nonton ya gitu. Siapa tuh yang terkenal, si Tina Fey sama si Jimmy Fallon juga ada cameos teman-teman. Dia juga membantu membuat SNL punya yang UK version juga berhasil teman-teman, jadi bisa sukses teman-teman gitu ya kan. Saya melihat kalau di US teman-teman SNL kan selalu mengenai Trump lah ya, openingnya terutama cold opening lah ya, monolog begitu atau ada kayak cold opening lah teman-teman. Tapi kalau di UK ini dia tentang si Prince William, Prince Charles sama si Prince Andrew juga mungkin ada atau si itu Camilla juga ada teman-teman. Jadi beda lah ya, beda, tapi kadang-kadang saya ngeliat si SNL UK lebih vulgar teman-teman ya, lebih sadis, lebih vulgar juga teman-teman dibanding sama SNL punya US lah ya begitu ya. SNL US mungkin agak sedikit lebih tone down, nggak terlalu overtly juga seksual teman-teman. Tapi kalau SNL UK dia lebih terbuka, lebih open minded dan juga lebih vulgar, tapi lebih lucu juga teman-teman gitu. Saya juga enjoy lah ya SNL UK ya teman-teman gitu. Teman-teman bisa tune in coba SNL UK. Anyway ya, mungkin ini topis kali ini saya terlalu banyak teman-teman, saya nggak mau terlalu panjang video saya ini ya. Kalau teman-teman ada inquiries bisa research from my Instagram atau under the comments ya. Anyway, thank you for watching teman-teman. I hope you can also help me to subscribe, like, and share. Okay, bye-bye.